Ada dua pertandingan yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama itu pertandingan antara MU melawan Luton Town dan juga Chelsea melawan City ya, di lanjutan pekan ke-12 Liga Inggris ya itu. Gini, kita bahas terlebih dahulu MU melawan Luton Town gitu. Gini, Luton Town itu kan adalah, kalau aku bilang ya, berdasarkan permainan, berdasarkan hasil, ya Luton Town itu tim paling jelek di Liga Inggris sekarang ya gitu. Karena tiga terbawah itu kan Luton Town, kemudian Sheffield, kemudian itu Burnley. Burnley itu mainnya masih cukup bagus gitu loh. Cuman ya kembali lagi karena pemainnya itu mediocre dan juga finishingnya itu jelek kayak gitu. Ketika mereka menguasai bola itu loh bagus kayak gitu loh. Karena pelatihnya juga Vincent Kompany ya, Kapten City dulu gitu, which is anak buahnya Pep kayak gitu. Nah, kalau bicara Luton Town, ini udahlah pelatihnya, maaf cakap, pelatihnya itu udahlah jelek, pemainnya itu eksekusinya jelek, kemudian ya secara organisasinya itu juga jelek. Artinya tim ini ya aku berani garansi 99,99% mereka kembali lagi ke Championship divisi satunya Liga Inggris gitu. Karena ya berdasarkan pemainnya, berdasarkan cara bermainnya, berdasarkan chemistry dari para pemainnya kayak gitu. Ya tapi lawannya sekarang adalah MU, walaupun MU ada di peringkat keberapa ya sekarang, peringkat ke-8 ya. Tapi permainannya itu ya nggak lebih kayak tim-tim promosi, nggak lebih kayak tim-tim yang baru menjajaki Liga Premier gitu. Lebih kepada memang karena pemainnya juga pemain-pemain kunci yang bisa memberikan end passing itu kan kayak Lisandro Martinez, kemudian Luke Shaw, kemudian Varane gitu loh, masih berada dalam perawatan lah, walaupun bisa kita lihat Varane dalam beberapa pertandingan terakhir itu sudah masuk line up tapi tidak dimasukkan ke dalam skuad 11 orang pertama gitu, karena mungkin feelingku lebih kepada kebugarannya si Varane itu belum fit 100%. Jadi Ten Hag lebih memilih ya pemain tua bernama Johnny Evans yang mungkin umurnya udah 45 tahun gitu, ngerti nggak? Dan juga Maguire yang levelnya itu level Luton Town kayak gitu, ngerti nggak? Jadi lebih memilih itu karena dia tidak ingin Varane cedera lebih lama lagi. Mungkin nih feelingku sih itu gitu, tapi kan kita nggak tahu, Ten Hag lebih tahu daripada kita gitu. Nah, kemudian gini, sepertinya udah video sebelumnya aku bilang, pada saat MU kalah melawan Copenhagen, ya walaupun kalah, tapi aku cukup senang ada nilai plusnya lah kayak gitu. Dalam artian begini, dalam artian mereka berani pegang bola, mereka berani nyusun serangan dari bawah, walaupun memang kembali lagi aku bilang masih terlalu banyak permainan di belakang yang nggak penting lah, permainan kiri kanan belakang, bola itu masih selalu aja berada di 4 pemain belakang plus goalkeeper. Tapi pada saat melawan Copenhagen sudah terlihat bahwasanya Eriksen mundur meminta bola, McTominay mundur meminta bola, kemudian si Bruno mundur meminta bola. Artinya ada poin plusnya ketika di press ataupun ketika lawan menggunakan middle press gitu. Artinya mereka menunggu di tengah lapangan, tidak press sebetul-betulnya press gitu. Cuman ya kembali lagi kenapa bisa kalah, ya memang lagi suwe aja, 1 kartu merah, 1 penalti, dan ya blunder dari pemain gitu kan. Karena gol 4-4-nya golnya si Copenhagen itu kan bukan murni dari memang mereka create dari bawah kan, enggak, artinya semuanya counter attack plus kesalahan dari pemain MU-nya kayak gitu. Jadi kalau kita kembali lagi kepada lawan Copenhagen, kalau cara bermain MU seperti pada saat melawan Copenhagen, aku nggak heran kalau MU bisa menang ya 3-0 lawan Luton Town, karena Luton Town ini very poor ya gitu, artinya sangat-sangat jelek lagi gitu. Bahkan ya nggak heran kayak aku bilang kalau mereka degradasi lagi, aku nggak heran gitu ya, murni karena memang kualitas mereka yang seadanya kayak gitu, bukan lagi seadanya, bahkan di bawah rata-rata kayak gitu, ngerti nggak? Jadi tapi kayak gini, aku ultimatum deh kalau aku bilang di pertandingan besok ini, kalau MU mainnya masih jelek plus kalah, ini melawan Luton Town deh, menurutku udah Ten Hag out gitu. Bukan karena ya memang betul pemain-pemainnya itu banyak yang cedera, tapi kan ya ini kalau dia melatih klub kayak Everton, kalau dia melatih klub kayak siapa lagi, kayak kayak Brighton deh. Kalau Brighton tiga laga terakhir mereka kalah, mereka dibantai bahkan 5-0, 8-0, nggak akan ada teriak yang bahwasanya Erik ten Hag out, terus ETH out, nggak akan ada
bergema kayak gitu. Karena apa? Karena Brighton itu bukan klub besar. Berbeda ceritanya kalau dia melatih tim-tim besar kayak gitu. Nah, bahkan 2 kali kalah aja tidak bisa cetak gol, pasti sudah ada tagar ETH out dan lain sebagainya. Tapi kalau dia melatih tim kecil nggak akan ada kayak gitu. Emang siapa? Emang Brighton kemarin 2 laga terakhir mereka dibantai sama West Ham dan juga ada klub lain dibantai, nggak ada juga tuh De Zerbi out. Karena apa ya, kembali lagi Brighton itu bukan klub besar, masih tim yang menengah lah, bisa bilang menengah ke atas lah kayak gitu. Jadi ya kalau aku bilang, kalau pertandingan besok melawan Luton Town dia masih kalah plus permainannya jelek, kalau aku bilang out gitu. Bahkan kalah, bahkan menang kalau mainnya jelek, ini udah keterlaluan gitu. Walaupun tidak sampai out, tapi walaupun menang tapi mainnya jelek, ini udah keterlaluan. Apalagi kalau udahlah kalah mainnya jelek, ini udah, kalau aku bilang ke laut aja Ten Hag ini, pecat aja ya gitu. Ngerti nggak? Karena kalau udah kalah lawan Luton Town pasti ruang ganti pasti memanas, pasti pemain itu udah disrespect, sudah distrust kepada dia. Jadi udah nggak bagus lagi, secara atmosfernya udah nggak bagus lagi dia gitu. Jadi menurutku ya, kalau misalnya kembali lagi, kalau misalnya mau kalah, mau yang penting pada saat melawan Luton Town besok nih, mereka harus menang dan at least bermain bagus gitu. Nggak ada cerita bermain bagus tapi kalah gitu. Karena ini lawannya Luton Town, bukan lawannya itu ya let's say Brighton kayak gitu. Ini lawannya Luton Town kayak gitu. Oke, itu dulu itu. Terus pertanyakan siapa yang harus in ya. Kalau misalnya Erik ten Hag out ya, kalau aku bilang yang bisa gantikan dia yang sejajar secara apa namanya, secara wibawa dan juga secara kayak taktik ya, nggak ada nama lain selain Hansi Flick. Siapa lagi? Nggak ada pelatih yang nganggur. Kalau misalnya mau mengandalkan Graham Potter ya sama aja 11-12, bahkan lebih parah lagi kalau aku bilang kalau Graham Potter yang masuk kayak gitu. Oke. Nah, pertandingan selanjutnya itu ada antara siapa? Chelsea melawan City kayak gitu. Gini. Chelsea itu pertandingan sebelumnya si Nicholas Jackson itu berhasil cetak hat-trick, tapi juga dia gagal memanfaatkan peluang di depan gawang gitu. Nah, ini kan ciri-ciri striker yang bodoh kan kayak gitu, bukan ciri-ciri striker yang hebat. Itu bola kayak gitu, jangankan dia, mungkin kalau Højlund itu masuk kayak gitu. Jangankan Haaland, Højlund aja itu masuk. Percaya deh sama aku gitu loh. Kalau dia perplat, karena memang ya, apakah Jackson bagus, jelek? Enggak, cuman enggak sejelek itu juga, cuman tidak sebagus itu juga gitu loh, ngerti? Kalau dia bagus, dia udah cetak banyak gol di Liga Inggris musim ini, tapi kan tidak gitu. Dia cetak hat-trick juga lawan tim yang tidak begitu inilah, tidak begitu apa ya, tidak begitu, karena juga Spursnya bermain 10 orang kan kayak gitu. Jadi ya bisa-bisa aja dia cetak hat-trick gitu loh. Kemudian kalau kita bicara Chelsea memang ya musim ini memang agak jelek. Mereka peringkat berapa sih sekarang? 11 atau 12 gitu. Tidak lebih karena pemainnya baru, pelatihnya baru, semuanya baru, dari mulai owner, dari mulai CEO, kemudian direktur teknik. Mereka punya direktur teknik nggak sih? Kemudian pelatihnya baru, pemainnya itu 80-90% itu baru. Yang tersisa yang sering main itu kan cuman Thiago Silva, Reece James, dan juga Kelleher. Yang lainnya itu kan baru gitu, kayak Disasi lah, Colwill lah, kemudian Caicedo lah, Enzo lah, kemudian ya banyak lain sebagainya. Tapi ya mereka beruntung, kalau aku pribadi sih, mereka beruntung memiliki duet Enzo dan juga Caicedo. Aku cukup impress lah dengan kedua pemain ini, walaupun memang mereka masih muda, masih bisa berkembang lagi. Tapi kalau bicara impress, aku cukup impress lah. Mereka beruntung punya dua pemain ini yang punya prospek cukup panjang lah, karena mereka masih muda kayak gitu. Nah, kalau kita masuk ke City kayak gitu ya, City cuman yang kembali lagi nggak adanya De Bruyne, nggak adanya Gundogan sangat mempengaruhi cara bermain mereka. Sebenarnya kan gini, cara bermain City itu kan simple. Ketika mereka bertahan atau ngepres lawan, mereka tidak seperti tim lainnya ingin ngepres gitu loh. Artinya kadang mereka ngepres memang betul dari depan ketika lawan melancarkan goal kick, atau kadang mereka tunggu di tengah lapangan dengan menggunakan formasi 4-2-4 yang di depan yang ngepres itu ya sayap kanan striker, kemudian sayap kiri, atau satu attacking midfield ya. Yang pastinya ngepres duluan itu ya Haaland dan juga Alvarez, kemudian diikutin sama Foden ataupun Bernardo Silva ataupun Doku di sebelah kiri. Kan gitu, agak lain memang cara ngepresnya, tapi ya itu namanya juga Guardiola kan selalu out of the box orangnya kayak gitu. Jadi kalau aku bilang
ya siapa yang menang ya seharusnya City menang. Ini kalau City kalah keterlaluan sih, tapi nggak bisa diremehkan juga karena pertandingan sebelumnya mereka berhasil mengalahkan Tottenham Hotspur yang lagi on fire, tapi ya karena mereka menang kan karena si apa namanya si Spursnya itu bermain dengan 10 orang. Tapi kalau 11 lawan 11 aku nggak yakin si Chelsea itu bisa menang kemarin. Gimana kembali lagi itu menjadi mood booster bagi Chelsea-nya kayak gitu. Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi kalian yang suka nggak apa-apa di skip aja. Oke, terima kasih. Ciao.